Baik, terima kasih Dr. Adi. Terima kasih Internesis Fund atas kesempatannya yang diberikan pada saya untuk sharing pada malam hari ini. Sejawat sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang lupus, sistemik lupus erythematosus. Tentunya tujuannya di sini agar sejawat sekalian mengenal gejala-gejala lupus agar bisa melakukan diagnosis yang lebih dini. Nah, sejawat sekalian kita tahu bahwa lupus ini merupakan salah satu penyakit rematik autoimun yang ditandai oleh produksi autoantibodi yang terdapat dalam jaringan tubuh dan adanya suatu aktivasi komplement yang nanti akan menyebabkan inflamasi yang bersifat sistemik. Nah, lupus ini merupakan penyakit kronik heterogen, bisa beda-beda pada setiap orang. Nah, sejawat sekalian, bagaimana kondisi lupus di Indonesia? Kita tahu bahwa lupus paling banyak menyerang perempuan dengan rasionya sekitar 9,5:1. Jadi, laki-laki bisa terkena walau sangat jarang, dan biasanya gejalanya ini muncul antara usia 9 sampai dengan 58 tahun, namun paling banyak pada usia produktif, sekitar antara 20 sampai dengan 30 tahun. Kemudian apa manifestasi klinis yang paling tersering adalah radang sendi, kelainan pada kulit dan mukosa, nefritis lupus, kelelahan, dan demam yang berkepanjangan. Nah, bagaimana dengan hasil laboratorium? Tentunya kita sudah tahu bahwa ANA positif ini biasanya terjadi pada 98,4%, bahkan ada yang mengatakan sampai dengan 100% pasien lupus. Nah, bagaimana dengan anti-dsDNA? Anti-dsDNA ini tidak harus positif. Dan pada penelitian epidemiologi di Indonesia menunjukkan bahwa pada pasien lupus kita hanya 47% yang positif anti-dsDNA. Nah, ini adalah manifestasi-manifestasi yang lain. Nah, sejawat sekalian, kapan kita curiga lupus? Nah, ini sangat penting sekali. Tentunya dalam praktek sehari-hari, sejawat harus mengetahui kapan saya harus curiga seseorang ini menyandang lupus. Dan kapan saya harus melanjutkan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan ANA atau anti-dsDNA untuk lebih menegakkan diagnosis lupus. Nah, sejawat perlu waspada lupus jika sejawat menemukan seorang pasien usia muda, perempuan, dan dengan manifestasi dua organ atau lebih. Manifestasi dua organ atau lebih ini nanti akan saya jelaskan. Nah, memang setiap pasien dengan kecurigaan lupus ini memerlukan pemeriksaan lanjutan atau rujukan lanjut ke dokter spesialis penyakit dalam atau subspesialisasi rheumatologi atau subspesialisasi lain sesuai dengan keterlibatan organnya. Nah, ini berdasarkan panduan dari rekomendasi lupus dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Nah, bagaimana yang kita sebut dengan waspada atau gejala-gejala apa sih yang sejawat perlu perhatikan bahwa curiga seseorang ini menyandang lupus? Sejawat mesti ingat bahwa lupus ini manifestasinya sangat heterogen, sehingga dia dikatakan sebagai penyakit seribu wajah karena gejalanya sangat berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dan dia juga sering disebut sebagai great imitator, jadi dia gejalanya sangat menyerupai penyakit-penyakit yang lain. Namun sebenarnya ada clue-cluenya kapan dokter mencurigai bahwa seseorang ini menyandang lupus. Kita kembali pada clue sebelumnya. Jadi kalau seorang perempuan muda dengan gangguan dua organ atau lebih. Jadi di sini sejawat bisa melihat ada banyak sekali gejala-gejala yang bisa muncul pada lupus dan gejalanya ini sangat luas dan bervariasi. Mungkin kalau kita mengenal penyakit rheumatoid arthritis itu lebih simpel, gejalanya yang dominan hanya nyeri sendi. Tapi kalau lupus ini sangat luas sekali gejalanya. Dimulai dengan gejala konstitusional seperti kelelahan, demam, dan penurunan berat badan. Kemudian radang sendi. Jadi sejawat harus berhati-hati kalau menemukan seorang wanita muda dengan radang sendi, itu hampir tidak mungkin terjadi gout arthritis atau asam urat. Jadi jangan pernah berpikir ada asam urat kalau misalnya wanita muda dengan radang sendi. Justru yang sejawat harus pikirkan adalah penyakit-penyakit rematik autoimun. Nah, salah satunya adalah lupus ini. Nah, juga kelainan kulit, misalnya ruam kupu-kupu, nanti akan saya tunjukkan gambarnya, dan kelainan kulit yang lain, ada fenomena Raynaud, bahkan urtikaria dan vaskulitis dengan berbagai manifestasinya pada kulit. Kemudian kelainan ginjal, nah ini sangat sering sekali terjadi, jadi ada kebocoran protein di urin tanpa ada sebab yang jelas atau ada hematuria tanpa ada sebab yang jelas. Nah, ini sejawat juga mesti waspada, jangan-jangan ini adalah lupus.
Keluhan gastrointestinal ini keluhan yang umum. Kemudian adanya kelainan pada paru. Nah, biasanya yang terjadi pada awal ini adalah efusi pleura. Jadi kalau ada efusi pleura pada seorang wanita muda dan kita tidak bisa mendapatkan penyebab yang lain, misalnya TBC atau infeksi, nah kita harus pikirkan jangan-jangan ini adalah manifestasi paru daripada lupus. Meskipun kelainan paru pada lupus ini bisa macam-macam, mulai dari pneumonitis, kemudian adanya hipertensi pulmonal atau penyakit paru interstisial. Dan juga kelainan jantung. Nah, yang paling sering terjadi adalah adanya efusi perikard. Nah, efusi perikard ini kadang-kadang merupakan manifestasi awal daripada lupus pada organ jantung. Nah, ini adalah gejala-gejala lain yang tidak khas, bisa terjadi juga limfadenopati. Nah, kelainan darah pun cukup menonjol. Jadi, pasien lupus ini banyak sekali yang mengalami kelainan darah seperti anemia, leukopeni, dan trombositopeni. Nah, ini harus berhati-hati karena kadang-kadang pasien lupus ini datang dengan histori atau cerita sering dikatakan demam berdarah yang berulang-ulang karena dia trombositnya sering turun. Padahal sebenarnya ini adalah manifestasi hematologik dari lupus, jadi bukan karena demam berdarah yang berulang. Nah, ternyata lupus juga bisa menyerang otak meskipun tidak begitu sering, tapi ini bisa terjadi. Nah, manifestasi pada otak pun sangat luas sekali. Bisa dari kondisi-kondisi seperti kejang, kemudian sindrom otak organik, tapi bisa juga nanti hanya seperti nyeri kepala biasa atau misalnya cemas, depresi, bahkan gangguan psikiatrik juga bisa terjadi. Nah, memang manifestasi neuropsikiatrik daripada lupus ini sangat luas sekali. Nah, sejawat ini adalah contoh daripada butterfly rash pada wajah. Nah, ini adalah gambaran rambut yang rontok pada pasien lupus. Ini merupakan salah satu gejala awal daripada lupus yang sering terjadi. Nah, ini adalah gambaran dari Malares. Sejawat bisa melihat di sini nasolabial fold-nya ini biasanya tidak terkena. Jadi ini khas pada Malares atau butterfly rash. Nah, kemudian kita tentunya bertanya, jadi sebenarnya lupus ini berbahaya nggak sih dok? Kenapa kita harus belajar tentang lupus? Kenapa kita harus menegakkan diagnosis dini? Jadi ini adalah suatu laporan yang disampaikan pada meeting American College of Rheumatology yang paling baru ini. Jadi ada suatu paparan tentang bagaimana bahayanya lupus dan ternyata disampaikan di sini bahwa dibandingkan dengan populasi normal, angka kematian akibat lupus ini diperkirakan 8 kali lebih tinggi karena kerusakan ginjal, 5 kali lebih tinggi karena infeksi, dan 2 kali lebih tinggi karena penyakit jantung. Jadi kita semua sudah mengetahui bahwa sebenarnya lupus ini cukup berbahaya. Dan keterlambatan diagnosis lupus inilah yang paling sering menyebabkan tingginya angka kematian pada lupus. Kita tahu kalau kita terlambat mendiagnosis lupus, akibatnya nanti penyakit lupus kita akan temukan dalam kondisi yang lebih aktif. Lebih aktif di sini maksudnya lebih banyak kerusakan pada organ tubuh. Jadi kalau masih awal mungkin yang terjadi hanya manifestasi pada kulit, manifestasi pada rambut, manifestasi radang sendi. Tapi kalau kita sudah ketemu dalam stadium yang terlambat, jadi misalnya sudah berapa tahun dan baru terjadi, nah ini bisa terjadi berbagai kerusakan organ tubuh seperti misalnya gangguan ginjal, gangguan otak, dan sebagainya. Nah tentunya ini kita harus mendapatkan suatu diagnosis dini sebelum terlambat dan sebelum terjadi kerusakan organ tubuh. Nah, sejawat sekalian, sekali lagi semakin lama waktu terdiagnosis sejak gejala dimulai, ini akan mengakibatkan tingginya aktivitas penyakit. Jadi penyakitnya sangat aktif, tingginya kerusakan organ tubuh, dan menurunnya kualitas hidup pasien-pasien lupus. Sehingga memang kita harus segera mendapatkan diagnosis sebelum terlambat. Nah, kembali pengenalan akan gejala awal lupus ini sangat penting, sehingga dokter sekalian bisa melakukan rujukan dini akan pasien-pasien lupus kita. Nah, sejawat bagaimana dengan diagnosis banding? Jadi, lupus ini banyak menyerang seorang wanita muda dan sangat sering sekali nanti gejalanya adalah nyeri sendi. Sehingga kita di sini bisa melihat bahwa
Diagnosis banding ini banyak berkaitan dengan penyakit rematik autoimun, seperti misalnya undifferentiated connective tissue disease, sindrom Sjogren. Jadi ini penyakit rematik autoimun yang bisa disertai dengan nyeri sendi dan juga disertai dengan mata dan mulut kering. Sindrom antifosfolipid pun kadang-kadang awalnya gejala sama seperti ini. Kemudian ada fibromialgia, ITP. Jadi pasien lupus ini sering dikatakan sekian lama adalah ITP. Tapi setelah dicari atau diinvestigasi lebih lanjut, ternyata dia adalah lupus. Kemudian artritis rheumatoid ini juga sering terjadi. Hanya saja pada artritis rheumatoid ini biasanya dia terbatas hanya pada nyeri sendi saja dan kelainan pada organ tubuh atau kelainan hematologi tidak begitu menonjol, walau bisa terjadi. Kemudian vaskulitis, bahkan infeksi, misalnya TBC. Nah, misalnya kalau TBC disertai dengan prolonged fever, kemudian adanya efusi pleura. Nah, ini kadang-kadang sangat menyerupai infeksi gejala awal daripada lupus ini. Dan bahkan keganasan pun gejala-gejala awalnya bisa menyerupai lupus. Nah, sejawat bagaimana kita menegakkan diagnosis lupus? Nah, ternyata menegakkan diagnosis lupus ini tidak cukup hanya dengan satu tes laboratorium. Jadi, kita mengenal tes ANA sebagai tes yang sangat membantu untuk diagnosis lupus, namun sejawat sekalian perlu ingat bahwa tidak cukup dengan tes ANA saja kita bisa menegakkan diagnosis lupus, tapi ada suatu kriteria diagnosisnya, yaitu kriteria diagnosis dari American College of Rheumatology dan Euler tahun 2019. Jadi kita menegakkan diagnosis lupus jika kita punya suatu ANA yang positif dan nanti ada kriteria diagnosis dan kita harus punya minimal skor total 10, lebih dari 10, untuk kita mengatakan seseorang ini kita diagnosis sebagai lupus. Jadi kalau sejawat hanya punya tes ANA yang positif, tapi tidak ada gejala yang cocok dengan lupus, nah ini belum tentu lupus. Jadi harus ada gejala yang cocok. Nah, gejalanya seperti apa dalam kriteria diagnosis ini? Nah, oke, sejawat bisa melihat di sini ini adalah kriteria klasifikasi ACR dan Euler tahun 2019 dalam menegakkan diagnosis lupus. Nah, di sini ada poin-poin di sini. Nah, kita bisa melihat kalau kita punya ANA positif, kita akan nanti mencari gejala yang sesuai. Nah, masuk dalam kriteria ini misalnya demam yang lama tanpa sebab yang jelas, kemudian ada domain kulit yang saya sampaikan tadi misalnya, atau misalnya ada stomatitis berulang, sariawan berulang, itu juga seringkali merupakan gejala awal daripada lupus. Kemudian lupus kutaneus baik yang subakut maupun akut. Nah, ini adalah kelainan-kelainan kulit yang bisa terjadi pada lupus. Kemudian sangat sering juga terjadi artritis. Nah, ini skornya cukup tinggi yaitu 6. Nah, ada juga yang nanti datang dengan keluhan neurologi baik delirium, psikosis ataupun kejang. Kemudian yang tadi saya sampaikan tentang efusi paru, kemudian perikarditis, adanya efusi perikard itu juga bisa terjadi. Nah, kelainan hematologi juga sangat sering terjadi, bisa leukopeni, trombositopeni, ataupun anemia hemolitik. Dan memang yang paling sering juga terjadi adalah gangguan pada ginjal. Misalnya adanya proteinuria, kemudian adanya lupus nefritis, ya ini hasil biopsi. Nah, dari sini kita dapat membuat suatu scoring. Jadi kembali, suatu ANA yang positif ini tidak cukup untuk kita menegakkan diagnosis lupus, tapi harus ada gejala yang sesuai. Nah, ini dari gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium. Nah, ini bagaimana dengan autoantibody atau beberapa domain imunologi. Nah, ini ada beberapa yang kita bisa periksakan, termasuk diantaranya antibody antifosfolipid. Ini ada scoringnya. Nah, ini adalah komplement C3 dan C4. Jadi komplement C3, C4 ini bisa digunakan pada waktu diagnosis awal. Dan ini ada scoringnya. Kalau kedua-duanya tinggi, skornya akan 4, dan antibody anti-dsDNA dan antibody anti-SMID. Nah, sejawat bisa melakukan klasifikasi ini. Jadi kalau menemukan seseorang dengan ANA positif, kita akan mencari dulu apakah ada gejala yang cocok dengan lupus sesuai dengan kriteria klasifikasi diagnosis ini, dan kemudian kita melakukan scoring. Kalau scoringnya 10 berarti ini sangat mencurigakan ke arah lupus. Nah, kembali pesan pentingnya adalah diagnosis lupus tidak hanya berdasarkan hasil ANA yang positif. Karena sejawat sekalian, ANA positif ini bisa terjadi pada sekitar 20 sampai dengan 30%
orang normal. Jadi anak yang positif tanpa ada gejala klinis atau laboratorium yang menunjang ke arah lupus, ini bukan lupus. Jadi memang penting sekali kita untuk mencari gejala klinis yang cocok. Nah, apabila sejawat sudah menegakkan diagnosis lupus, kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan laboratorium dasar, misalnya darah perifer lengkap, urin lengkap, dan kimia darah. Nah, memang untuk darah perifer lengkap, kita harus melakukan pemeriksaan hematologi untuk melihat, karena kelainan darah memang sangat sering terjadi pada lupus. Anemia yang terjadi itu biasanya anemia hemolitik autoimun, tapi bisa juga anemia misalnya defisiensi besi, ataupun anemia pada penyakit kronis. Kemudian leukopeni, limfopeni, dan trombositopeni ini juga sangat sering terjadi pada lupus. Kemudian kita juga harus mencari sampai mana komplikasi lupus ini pada organ-organ tubuh. Nah, yang paling penting sejauh mesti lihat adalah komplikasi ke ginjal, karena ini angka kejadiannya cukup sering. Nah, untuk melihat secara dini pada tahap awal, kita akan bisa melihat adanya kelainan pada urin. Jadi kalau pasien lupus diperiksakan mulai ada proteinuri, hematuri, kemudian kelainan sedimen. Nah, ini kita harus hati-hati. Kita harus melanjutkan pemeriksaannya ke protein urin 24 jam. Jadi kita menghitung secara kuantitatif berapa jumlah protein urin selama 24 jam. Jadi kita melakukan tampung urin dan mengukur kadarnya. Nah, sejawat sekalian, bagaimana dengan pemeriksaan kimia yang lain? Tentunya kita harus melakukan pemeriksaan fungsi ginjal, fungsi hati, kemudian albumin, glukosa darah, profil lipid, dan vitamin D. Nah, ini juga kita tidak boleh lupakan pada pasien-pasien lupus kita. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan autoantibody? Nah, ini yang paling terkenal adalah tes ANA. Jadi sejawat sekalian, tes ANA ini kita bisa gunakan untuk membantu diagnosis beberapa jenis penyakit rematik autoimun, seperti lupus, Sjögren's, skleroderma, polimiositis. Jadi tes ANA ini bisa positif tidak hanya pada lupus. Kembali kita menyebut seseorang lupus itu harus ada tes ANA yang positif dan gejala yang sesuai berdasarkan kriteria klasifikasi tadi. Nah, sejawat sekalian, kalau misalnya ANA-nya negatif, kita bisa melakukan pengulangan dalam jangka waktu tertentu jika memang ada perubahan gejala klinis. Maksudnya misalnya ANA negatif, tapi sejawat sangat curiga sekali bahwa ini pasien lupus, sejawat bisa melakukan pengulangan. Namun, kalau sudah terdiagnosis lupus, biasanya ANA ini tidak perlu dilakukan pemeriksaan pengulangan secara berkala, karena ANA ini tidak akan pernah menjadi negatif. Jadi jarang sekali menjadi negatif pada pasien-pasien lupus, dan ANA tidak untuk menilai aktivitas lupus. Jadi tidak untuk menilai keberhasilan pengobatan sejawat sekalian. Nah, bagaimana dengan antibodi anti-double stranded atau anti-dsDNA? Nah, ini merupakan salah satu jenis pemeriksaan yang digunakan untuk diagnosis lupus, untuk membantu diagnosis lupus. Tapi dia bisa dilakukan secara pengulangan secara berkala karena anti-dsDNA ini bisa menunjukkan aktivitas penyakit. Misalnya kalau SLE-nya aktif, anti-dsDNA-nya akan meningkat, tapi kalau sejawat sudah melakukan pengobatan, SLE-nya sudah semakin membaik, anti-dsDNA-nya akan menurun atau menjadi normal. Nah, ini adalah beberapa autoantibodi yang cukup spesifik untuk lupus, misalnya anti-Smith. Nah, anti-Smith ini hasil tesnya kalau positif akan meningkatkan post-test probability untuk diagnosis lupus. Jadi dia cukup spesifik untuk lupus, tapi memang dia tidak positif pada semua pasien lupus. Jadi hanya sekitar 24,9 sampai dengan 40% positif. Jadi kalau sejawat menemukan anti-Smith negatif, jadi tidak mengeksklusi kemungkinan lupus kalau ada gejala-gejala lain yang cocok. Dan juga antibodi antifosfolipid. Nah, kita tahu bahwa antibodi antifosfolipid ini atau sindrom kekentalan darah ya. Jadi ini merupakan autoantibodi yang timbul pada orang dengan sindrom antifosfolipid. Nah, biasanya gejalanya adalah trombosis, baik trombosis arteri maupun trombosis vena, ataupun morbiditas kehamilan, seperti keguguran yang berulang. Jadi biasanya kita melakukan tes antibodi antifosfolipid ini, misalnya lupus antikoagulan, kemudian antikardiolipin, dan beta-2 glikoprotein. Nah, kemudian ternyata kita bisa lihat di sini juga bahwa anti-RO dan anti-SSA dan anti-SSB ini juga bisa positif pada lupus, namun biasanya kita mengenal ini bisa positif juga pada yang disebut dengan sindrom Sjögren. Jadi salah satu penyakit rematik autoimun yang lain. Jadi memang autoantibodi ini
kita biasanya gunakan untuk membantu diagnosis penyakit lupus, tapi tidak pasti. Jadi kalau menemukan hasil ANA, belum tentu lupus kalau tidak ada gejala klinis yang cocok. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan komplement? Pemeriksaan kadar komplement C3C4 kita gunakan pada saat diagnosis lupus karena masuk dalam kriteria diagnosis tadi, dan juga sejawat dapat mengulang secara berkala untuk membantu diagnosis dan membantu memantau aktivitas penyakit. Jadi kita bisa lakukan pengulangan, karena pada kondisi lupus aktif, biasanya C3C4-nya akan menurun, tapi kalau sudah membaik, C3C4-nya akan menjadi normal. Nah, sekarang bagaimana dengan tata laksana lupus? Tata laksana lupus ini bergantung pada pertama berat ringannya penyakit, organ apa yang terlibat, rencana hamil, sedang hamil, dan menyusui, keinginan pasien setelah berkomunikasi dengan dokter. Nah, ini yang kita juga harus pertimbangkan. Nah, sejawat bagaimana kita menentukan aktivitas penyakit lupus? Ini ada di rekomendasi daripada Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Sejawat bisa download secara gratis di website Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Nah, ini di sini kita membagi menjadi lupus ringan, lupus sedang, dan lupus berat. Jadi ada gejalanya masing-masing. Misalnya kalau hanya artralgia atau mialgia, ruam kulit yang mungkin tidak begitu luas, trombosit yang tidak terlalu rendah, ini kita kategorikan sebagai ringan. Namun kalau ada kondisi-kondisi yang lebih serius, misalnya vaskulitis yang lebih luas, trombosit yang lebih rendah, atau nefritis yang sudah cukup lanjut, nah ini kita kondisinya sedang. Tapi berat nanti ada suatu kondisi yang lebih berat lagi ya, seperti gangguan kesadaran mungkin, perikarditis, trombosit yang sangat rendah, ini kita kategorikan sebagai lupus yang berat. Nah, mengapa kita perlu melihat kategori ini? Karena nanti akan berkaitan dengan terapi. Nah, bagaimana dengan tata laksana lupus? Sama seperti penyakit-penyakit yang lain, tata laksananya tentu dibagi atas dua. Yang pertama adalah non-farmakologik dan farmakologi. Non-farmakologi tentunya sejawat harus melakukan edukasi, kemudian anjuran untuk olahraga teratur, diet seimbang, menghindari paparan langsung sinar matahari. Nah, kita tahu bahwa sinar matahari bisa berpengaruh buruk pada lupus karena mencetuskan flare pada lupus, terutama flare pada kulit dalam hal ini. Kemudian memberikan edukasi pada pasien untuk periksa secara rutin. Karena kita tahu bahwa lupus ini merupakan suatu penyakit kronis yang memang perlu pemantauan jangka panjang karena memang tidak bisa sembuh namun bisa dikendalikan, serta anjuran untuk berhenti merokok. Nah, bagaimana dengan terapi farmakologi? Kita mengenal steroid sebagai obat yang sudah sering kita gunakan buat pasien lupus, tapi kita juga bisa ada terapi-terapi yang lain seperti NSAID, anti malaria, DMARD, beberapa kita bisa gunakan, dan bahkan agen biologik untuk lupus yang tidak membaik dengan terapi konvensional. Nah, sejawat sekalian, di sini kita bisa melihat kenapa tadi kita harus membedakan antara lupus ringan, sedang, dan berat, karena ini biasanya nanti akan menentukan manajemen kita selanjutnya. Nah, misalnya kalau lupusnya cukup ringan, biasanya kita akan memberikan kortikosteroid dengan dosis yang sedang, tidak terlalu tinggi. Namun di sini kalau sejawat melihat pada lupus yang berat, kita bahkan bisa memberikan pulse dose ya untuk pasien-pasien kita. Nah, kalau sejawat melihat dalam bagian ini, kita bisa melihat bahwa hidroksikloroquine, nah, atau yang sering disebut sebagai obat malaria atau kloroquine, ini merupakan salah satu obat yang dianjurkan untuk diberikan pada semua pasien lupus, kecuali memang ada kontraindikasi. Dan biasanya kontraindikasinya ada pada mata. Karena diketahui bahwa hidroksikloroquine ini merupakan salah satu obat penting pada lupus yang bisa meningkatkan survival pasien lupus. Jadi itu harus diberikan pada semua pasien lupus tanpa terkecuali. Nah, sejawat bisa melihat bahwa semuanya ada hidroksikloroquine, dan hidroksikloroquine. Nah, mengenai pemilihan obat-obatan yang lain, ini sangat tergantung sekali dari gejala klinis. Misalnya, kalau misalnya lupusnya sangat ringan, kita biasanya hanya akan memberikan steroid dosis kecil, kemudian dengan hidroksikloroquine. Tapi kalau memang tidak membaik, misalnya manifestasi kulit ataupun artritis yang cukup berat dan tidak membaik dengan terapi standar itu, kita bisa menambahkan golongan metotrexat. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda kalau misalnya lupusnya adalah lupus nefritis,
derajat tertentu kita tidak cukup hanya memberikan kortikosteroid saja, namun kita juga harus memberikan obat DMARD yang lain, yaitu mycophenolate mofetil untuk terapi daripada nefritis lupus. Demikian juga kalau pada kondisi-kondisi lupus otak, nah biasanya juga kita selain memberikan steroid, kita juga harus memberikan obat yang lain seperti misalnya azathioprine dalam hal ini. Nah, ini adalah untuk terapi awal daripada lupus. Nah, bagaimana dengan terapi pemeliharaan? Dan tentunya pada awal kita biasanya steroidnya kita berikan cukup tinggi. Nah, jangan lupa sejawat sekalian dalam memberikan steroid penting sekali untuk melakukan tapering off secara bertahap. Jadi steroid kita tidak gunakan dalam dosis tinggi dalam jangka waktu yang panjang, tapi tentunya kita harus menurunkan secara bertahap untuk pasien-pasien kita. Nah, dan kita nanti akan menggunakan dosis terkecil di mana pasien kita cukup stabil. Nah, ini kembali sejawat bisa melihat di sini bahwa hidroksikloroquine ini merupakan salah satu obat yang sangat penting sekali untuk pasien lupus kita, karena dia digunakan sebagai juga terapi pemeliharaan pada semua kondisi lupus, baik lupus ringan, berat, maupun sedang. Dan nanti dia yang akan dipertahankan dalam jangka panjang. Maksudnya, misalnya dalam keterangan ini, kalau misalnya lupus yang berat, tapi kondisinya sudah stabil, biasanya obat-obat yang lain ini kita akan mulai turunkan secara bertahap, dan kita memantau. Kalau memang tetap remisi, kita tentunya akan tetap terus turunkan, namun biasanya hidroksikloroquine ini harus dipertahankan untuk jangka panjang pada pengobatan lupus. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, jika tidak berespon baik dengan imunosupresan, atau misalnya juga dengan siklofosfamid, kita bisa mempertimbangkan untuk pemberian agen biologik, misalnya belimumab dan rituximab pada kondisi-kondisi lupus yang refraktor. Nah, sejawat sekalian, bagaimana dengan komplikasi lupus? Nah, ini adalah cerita sedikit tentang lupus. Jadi ada seorang wanita 25 tahun, nyeri sendi 3 bulan, rambut rontok, sering demam, dikatakan demam berdarah berulang karena dia sering demam dengan trombosit yang turun, atau juga dengan tifoid. Jadi sejawat juga perlu berhati-hati dengan keluhan prolonged fever. Ini seringkali merupakan pintu masuk diagnosis lupus selain daripada nyeri sendinya. Nah, setelah digali ternyata memang selama 2 tahun sudah nyeri sendi, hanya minum penghilang sakit biasa, kadang-kadang minum steroid hilang tapi tidak mendapatkan pengobatan yang optimal dan diagnosisnya belum optimal. Kemudian sering timbul bercak kulit. Nah, pada lupus ini bercak kulit ini cukup khas. Jadi pasien lupus itu sering disertai dengan bercak kulit. Kemudian suatu waktu pasien menjadi bingung, sering sakit, bicara kacau, mengamuk, dan akhirnya dibawa oleh keluarganya ke UGD. Setelah di UGD kita tahu bahwa ada trombositopeni, ada HB yang rendah, hasil ANA yang tinggi, dan anti-dsDNA yang tinggi, dan dengan pelacakan lebih lanjut tidak menemukan adanya suatu infeksi. Nah, apakah ini adalah merupakan salah satu komplikasi lupus, yaitu neuropsychiatric lupus, atau orang awam menyebutnya sebagai lupus otak. Nah, bagaimana komplikasi lupus yang lain? Jadi seorang wanita datang ke dokter karena bengkak di tungkai dan wajah. Riwayat lama, sering pucat, anemia berulang, nyeri sendi, sariawan berulang, pernah diduga lupus tapi pasien tidak melanjutkan pemeriksaan dan pengobatan. Dan biasanya sakit sendi nih, pasien kalau belum diobati pasti gejala utamanya adalah sering sakit sendi. Pasien biasanya hanya minum jamu dan obat penghilang sakit biasa. Nah, pada pemeriksaan ditemukan ANA positif, anti-dsDNA positif, sudah ada proteinuria dan albuminnya sudah turun. Nah, ini apa komplikasinya? Nah, ini adalah komplikasi lupus ginjal atau nefritis lupus. Nah, ini juga sangat sering terjadi. Nah, kemudian komplikasi yang lain, ceritanya lain lagi. Seorang wanita datang dengan keluhan nyeri dada dan sesak napas, sudah lama terdiagnosis lupus, berobat tidak teratur, datang dengan kelemahan misalnya tungkai kanan 1 hari. CT scan paru-parunya normal, di ehokardiografi memang ada pembesaran jantung dan ada cairan dalam jantung atau pericardial effusion. Kemudian ternyata dengan pemeriksaan neurologik lebih lanjut ada stroke iskemik akut. Jadi ini komplikasi apa yang terjadi adalah komplikasi kardiovaskuler. Jadi seorang pasien lupus yang tidak mendapatkan penanganan yang benar akan terjadi inflamasi kronik dan meningkatkan risiko untuk terjadi
komplikasi kardiovaskuler bahkan pada usia yang lebih muda. Misalnya terjadi stroke pada usia yang lebih muda, serangan jantung. Nah, ini sangat sering terjadi pada pasien lupus yang tidak mendapatkan penanganan yang baik. Nah, kemudian komplikasi lupus yang lain apa saja? Misalnya risiko infeksi yang meningkat. Kita tahu bahwa seorang pasien lupus, terutama lupus yang aktif dan obat-obatan imunosupresan yang digunakan juga meningkatkan risiko infeksi pada pasien-pasien lupus. Nah, ini jadi kita harus memperhatikan risiko infeksi ini, termasuk diantaranya juga dengan edukasi vaksinasi untuk pasien-pasien lupus kita. Kemudian osteoporosis. Jadi seorang pasien lupus biasanya menggunakan steroid jangka panjang. Nah, ini beresiko sekali untuk mengalami osteoporosis. Dan sering juga pasien lupus imobilitas, jadi kurang aktivitas oleh karena penyakitnya. Nah, ini juga meningkatkan risiko untuk terjadi osteoporosis. Jadi kita harus waspada komplikasi osteoporosis dan harus deteksi dini. Misalnya BMD untuk pasien-pasien dengan osteoporosis. Kemudian morbiditas dan mortalitas kehamilan. Jadi kehamilan dengan lupus nanti adalah merupakan suatu kehamilan yang harus dipersiapkan dengan baik. Nah, ini juga sangat penting, osteonekrosis atau avaskular nekrosis. Jadi ini adalah suatu kondisi di mana bagian tulang itu seperti kehilangan pasokan darah sehingga menjadi avaskular nekrosis, paling sering terjadi pada tulang hip ya, panggul, dan ini disebabkan oleh karena salah satunya penggunaan kortikosteroid jangka panjang atau high dose. Ini beresiko untuk terjadi kondisi ini. Nah, bagaimana prognosis daripada pasien lupus? Jadi angka kesintasan lupus dalam 5 sampai dengan 10 tahun terakhir ini meningkat secara global di tahun 2000-an jika dibandingkan mungkin di tahun 50-an. Jadi data, kalau kita melihat data pada tahun 50-an itu ya mungkin lebih dari 50% pasien lupus tidak akan bertahan hidup. Tapi saat ini di tahun 2000 angka kesintasannya cukup tinggi ya. Bahkan 94,8%. Jadi di atas 90%. Tentunya ini dicapai dengan perbaikan tata laksana. Jadi penggunaan imunosupresan yang lebih agresif, adanya anti malaria, jadi hidroksikloroquine tadi, dan penggunaan kortikosteroid lebih rasional. Jadi kita tidak menggunakan kortikosteroid jangka panjang, tapi kita menggunakan sparing agent, yaitu obat-obat imunosupresan tadi, supaya nanti kita bisa menurunkan dosis kortikosteroid. Ya, kita tahu bahwa prediktor negatif daripada kesintasan 5 tahun ini adalah yang pertama kelainan ginjal dan lupus otak atau NPSLE, neuropsychiatric lupus. Sehingga memang sangat penting sekali buat kita semua untuk menegakkan diagnosis lupus sebelum sampai ke komplikasi ini. Memang secara umum angka mortalitas masih cukup tinggi, sumbernya ini dari rekomendasi Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Nah, sejawat kalau kita hendak melakukan edukasi pada pasien lupus, apa yang kita harus sampaikan? Nomor satu yang paling penting adalah sejawat harus memberikan pemahaman tentang lupus ini. Kadang-kadang ya pemahaman yang sangat sederhana bahwa lupus ini sebenarnya merupakan suatu penyakit medis, jadi bukan penyakit yang non medis, sehingga nanti pasiennya ini akan melakukan usaha untuk pengobatan medis. Kemudian juga kita harus menjelaskan pentingnya berobat rutin, komplikasi apa yang mungkin terjadi untuk pasien-pasien kita jika tidak berobat secara rutin. Dan harus menghindari paparan sinar matahari, pola makan seimbang, olahraga teratur, ini juga harus diedukasikan untuk pasien kita. Nah, ini yang sangat penting, harus merencanakan kehamilan dengan saksama. Dan tentunya kalau belum layak hamil atau masih aktif, harus menggunakan kontrasepsi. Karena kalau nanti hamil dalam kondisi yang masih aktif, ini tentunya akan memperburuk kondisi ibunya dan membahayakan untuk bayinya juga. Nah, jangan lupa juga untuk edukasi vaksinasi. Dalam kondisi stabil, pasien-pasien lupus harus mendapatkan vaksinasi karena tergolong dalam kelompok risiko tinggi untuk terjadinya infeksi. Nah, seperti mungkin yang lain juga, kita harus juga tetap melakukan edukasi untuk check up rutin, misalnya keganasan, karena sebagian besar adalah wanita, jadi harus melakukan mamografi secara rutin dan pap smear. Ini juga penting kita edukasi untuk pasien-pasien lupus kita. Dan untuk kondisi metabolik, misalnya harus cek gula darah secara berkala, tensi, dan juga kadar kolesterol.
serta BMD untuk check up osteoporosis. Nah, bagaimana dengan konseling kehamilan dan kontrasepsi? Sejawat sekalian, perbaikan kualitas hidup pasien lupus saat ini memungkinkan untuk kehamilan. Dan ini merupakan suatu isu yang sangat penting karena pasien lupus rata-rata adalah usia produktif. Dan biasanya kalau tidak lagi dalam kondisi yang sangat berat, fertilitas pada pasien lupus ini tidak terganggu. Sehingga jadi kalau memang kita belum mengharapkan pasiennya untuk hamil karena masih belum stabil, kita harus melakukan perencanaan kehamilan. Jadi perencanaan kehamilan ini adalah kunci nanti keberhasilan kehamilan pada lupus. Yang pertama, waktu yang tepat. Jadi biasanya dilakukan kalau kondisinya tidak flare, dan kalau masih belum diizinkan hamil, harus menggunakan kontrasepsi yang efektif. Kemudian tentunya persiapan pemantauan selama kehamilan dan nanti ada tata laksana khusus selama kehamilan. Kembali diingatkan apabila masih belum bisa diizinkan hamil harus menggunakan kontrasepsi yang aman dan efektif, dan ternyata pemilihan kontrasepsi pada pasien lupus ini harus berdasarkan suatu panduan khusus. Jadi tidak bisa sembarangan kita memilihkan suatu kontrasepsi. Nah, kita tetap biasanya bekerja sama dengan dokter kandungan dalam hal ini. Dan ternyata hasil antibodi antifosfolipid itu berperan. Jadi kalau memang positif APS, ini kita biasanya lebih merekomendasikan menggunakan IUD dibandingkan yang golongan yang hormonal ya, baik estrogen maupun kombinasi estrogen dan progesteron. Dan ternyata juga pemilihan kontrasepsi ini sangat bergantung daripada derajat aktivitas daripada lupus. Jadi kalau lupus aktif, ya kita menggunakan kontrasepsi apa, dan kalau lupusnya lagi low disease, tidak begitu aktif, kita mungkin lebih bebas menggunakan. Nah, sejauh bisa melihat di sini tidak dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi dengan estrogen yang tinggi, karena diduga bisa memicu flare pada lupus dan juga memicu kondisi trombosis pada lupus. Nah, sejawat sekalian, sebagai kesimpulan, diagnosis dini lupus sangat penting. Kita menggunakan kriteria diagnosis ACR dan EULAR tahun 2019. Sekali lagi, tidak hanya berdasarkan tes ANA yang positif. Penanganan lupus dan pemantauan aktivitas penyakit harus dilakukan secara berkala. Kehamilan pada lupus harus direncanakan. Jangan lupa melakukan screening berkala penyakit metabolik, keganasan, osteoporosis, dan kembali edukasi pada pasien ini sangat penting agar pasien paham tentang penyakitnya. Baik, terima kasih sejawat sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Dr. Sandra atas informasi yang begitu penting buat kami. Khususnya dengan SLE ini adalah penyakit seribu wajah ya dok ya. Jadi kalau terlambat penanganannya juga komplikasinya saya rasa hampir-hampir sama dengan kanker yang metastasis ya dok ya, menyerang multi organ ya dok ya. Oke, kemudian ini kita sekarang langsung lanjut ya dok untuk sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan dari sidik pribadi. Bagaimana tata laksana lupus pada ibu hamil dan adakah kemungkinan penyakit lupus pada ibu akan menimbulkan kelainan pada janin? Baik, terima kasih dok. Jadi tata laksana lupus pada ibu hamil ini, nah tentunya yang pertama kehamilannya harus direncanakan terlebih dahulu karena yang penting adalah obat-obatannya. Jadi tidak semua obat yang digunakan pada lupus ini kita bisa gunakan pada saat kehamilan. Jadi pertama pada waktu merencanakan kehamilan ada beberapa obat yang harus dihentikan, tapi ada beberapa obat yang masih bisa dilanjutkan, termasuk si hidroksikloroquine. Nah sebaiknya kehamilan pada lupus dilakukan pada saat kondisi lagi stabil, jadi tidak sedang flare. Dan kalau habis suatu kondisi, misalnya nefritis lupus atau lupus otak, itu biasanya harus menunggu dalam kondisi remisi minimal selama 6 bulan, baru kita bisa memulai kehamilan. Nah, pada saat kehamilan dengan lupus, kalau kondisinya tenang, kita bisa menggunakan beberapa obat. Misalnya kalau metilprednisolon atau steroid, dan hidroksikloroquine itu masih bisa digunakan. Nah, tentunya obat apa yang digunakan sangat tergantung dari kondisi ibu. Jadi kalau misalnya manifestasi ringan, mungkin kita cukup hanya memberikan kortikosteroid dan hidroksikloroquine. Tapi kalau misalnya ibu dengan lupus nefritis,
Nah, biasanya bisa ditambahkan imunosupresan, misalnya azathioprin, itu juga masih bisa digunakan selama kehamilan. Nah, bagaimana dengan bayi? Jadi pada bayi juga bisa terjadi komplikasi lupus selama kehamilan, misalnya kelahiran prematur atau berat badan bayi rendah, atau ada juga yang disebut dengan lupus kongenital. Jadi lupus kongenital ini merupakan suatu kondisi di mana seorang ibu lupus yang memiliki anti SSA atau anti SSB yang positif pada profil anaknya. Nah, ini cenderung akan bisa melahirkan bayi dengan lupus kongenital meskipun tidak semua. Jadi ada probabilitas tertentu mungkin sekitar 2% atau 3% yang bisa melahirkan bayi dengan lupus kongenital. Gejalanya seperti apa? Manifestasi kulit, manifestasi hematologi, kemudian bisa juga kelainan hati, dan yang paling ditakutkan itu adalah manifestasi kelainan pada jantung bayi atau bradikardi pada janin. Congenital heart block juga bisa terjadi. Demikian, Dok. Pertanyaan dari Dr. Yudhistira Akta. Selamat malam, Dr. Sandra. Terima kasih banyak untuk ilmunya yang sangat bermanfaat, Dok. Mohon izin bertanya, Dok. Mekanisme kloroquine sendiri untuk lupus bagaimana, dokter? Berdasarkan slide, semua stadium memerlukan HCG atau kloroquine. Mohon pencerahannya, dokter. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih, Dok. Jadi golongan anti malaria ini, kloroquine dan hidroksikloroquine, sebenarnya mekanisme pastinya itu belum diketahui dengan jelas. Namun beberapa studi ilmiah ini menunjukkan bahwa dia bisa meningkatkan survival daripada pasien lupus. Jadi ada penelitian bahwa pada pasien-pasien yang menggunakan hidroksikloroquine ini atau kloroquine, tapi memang yang paling banyak digunakan adalah hidroksikloroquine karena berkaitan dengan rendahnya efek samping. Nah, ini survivalnya lebih meningkat, sehingga dalam beberapa guidelines ini dikatakan harus digunakan pada semua pasien lupus kecuali jika ada kontraindikasi. Selain itu juga ada banyak manfaat lain daripada hidroksikloroquine ini. Sebagai efeknya yang lain adalah misalnya menurunkan risiko trombosis dalam hal ini bisa juga, dan beberapa penelitian juga yang lain berpengaruh baik pada kondisi metabolik seperti mengurangi risiko diabetes pada pasien-pasien lupus. Demikian manfaat daripada anti malaria untuk lupus. Terima kasih, dokter. Ada pertanyaan lagi, dokter. Dari Dokter Muhammad. Selamat malam, dokter. Sebelumnya terima kasih atas materinya. Mohon maaf, dokter, putus barusan. Baik, Dok. Dokter Muhammad, boleh diulang pertanyaannya karena barusan ke logout Zoom-nya. Mohon maaf. Atau boleh bertanya langsung juga enggak apa-apa, Dokter Muhammad. Saya bisa baca sih, Dok, ini pertanyaannya. Oh, pertanyaan iya, beliau. Ya. Iya, ini di sini dikatakan menemukan kasus herpes zoster pada lupus ya. Ya, jadi memang benar sekali, Dok, banyak pasien dengan lupus kan ini meskipun usianya masih muda tapi mereka menggunakan beberapa obat imunosupresan. Sehingga memang saya juga beberapa kali menemukan kasus herpes zoster pada lupus. Saya kira penanganannya tidak begitu berbeda. Jadi ya betul, kita biasanya juga bekerja sama dengan dokter kulit dan bisa memberikan antivirus, kalau memungkinkan sebaiknya memberikannya memang dini ya. Jadi jangan terlambat memberikan antivirus pada kondisi yang sudah lanjut. Kemudian prognosisnya biasanya cukup baik, dokter, apabila dilakukan terapi sejak awal, dan biasanya kalau kondisi herpes zosternya cukup berat, kita meminta untuk menghentikan sementara beberapa obat imunosupresan yang sedang digunakan. Namun ini memang harus ditimbang atau dilihat case antara orang dan orang yang lain ya. Jadi harus dilihat secara personal oleh dokter yang merawat. Demikian. Oke. Kelihatannya enggak ada. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Mumpung ada Dokter Sandra, jadi tentang. Oh, ada lagi, dokter. Dari Dokter Putra. Selamat malam, dokter. Terima kasih atas materinya. Izin bertanya, dokter, mengenai check up pada setiap pasien lupus. Apa yang perlu diperhatikan dari hasil lab sebagai evaluasi, dokter? Dan setiap kapan pasien harus disuruh check up, dokter? Baik, terima kasih, Dokter Putra. Jadi
yang pertama, setiap kapan perlu check up ini berbeda-beda. Kalau pada tahap awal mungkin dokter akan meminta setiap bulan pada kondisi yang masih aktif, atau memang kalau kondisinya sangat aktif bahkan setiap 2 minggu. Tapi kalau kondisinya sudah stabil, bahkan pasien lupus bisa check up selama mungkin 4 bulan sampai dengan 6 bulan sekali. Kemudian hal apa yang sejawat mesti perhatikan? Tentunya biasanya yang dilakukan cek adalah darah rutin biasa, melihat manifestasi hematologi, bagaimana HB-nya, bagaimana leukosit dan trombositnya. Kemudian dari lab yang paling penting juga adalah untuk deteksi dini lupus nefritis. Karena kita tahu bahwa lupus nefritis ini kita bisa lakukan deteksi dini dengan melihat pemeriksaan yang sangat sederhana. Pemeriksaan urinalisis, apakah ada proteinuria atau tidak. Nah, itu yang kedua. Kemudian tentunya check up yang lain itu berkaitan dengan aktivitas lupus. Nah, bagaimana kita menilai aktivitas lupus? Dari pemeriksaan komplement C3C4 anti-dsDNA itu bisa dilakukan secara berkala tergantung dari kondisi pasien kita. Jadi kalau lupus yang sangat aktif biasanya anti-dsDNA akan tinggi, C3C4-nya akan rendah. Kalau lupusnya sudah teratasi, anti-dsDNA-nya akan membaik, kemudian C3C4-nya akan menjadi normal. Selain juga untuk check up rutin, sejawat jangan lupa juga untuk memantau tekanan darah, kemudian memantau gula darah, kolesterol, faktor-faktor risiko kardiovaskuler yang lain. Karena kita tahu tanpa ada faktor risiko kardiovaskuler yang sederhana tadi atau yang faktor risiko yang kita sudah tahu dari dulu, seorang pasien lupus itu sebenarnya berisiko tinggi untuk terjadi gangguan kardiovaskuler seperti serangan jantung dan stroke pada usia yang lebih muda. Jadi kita harus juga screening faktor risiko tradisional. Kemudian check up osteoporosis juga penting, vitamin D apabila memungkinkan sebaiknya dilakukan. Demikian, Dok. Terima kasih dokter. Ada lagi dokter dari dokter Putri. Izin bertanya dokter, untuk harapan hidup pasien lupus berdasarkan derajat keparahannya bagaimana ya dok? Apakah dapat sembuh atau pasien harus mengkonsumsi obat seumur hidup dok? Lalu apakah penyakit ini dapat menurun pada anak? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dr. Putri. Lengkap sekali pertanyaannya. Yang pertama tentang kesintasan tadi sudah saya paparkan bahwa untuk saat ini berdasarkan data tahun 2000-an ini dengan adanya kemajuan kedokteran, ilmu kedokteran, pengobatan lupus, cukup baik survivalnya, bahkan di atas 94% sampai dengan 10 tahun, bahkan lebih lama lagi dari 10 tahun, itu penelitian sampai dengan 10 tahun. Jadi sebenarnya dokter sekalian ini sangat tergantung daripada diagnosis dini. Kalau sejawat sekalian bisa mengenali secara dini dan kemudian melakukan rujukan dan melakukan treatment secara dini, ini akan sangat baik sekali untuk prognosis pasien lupus kita. Karena kalau dilakukan secara dini, biasanya yang pertama derajat aktivitas penyakitnya tuh tidak terlalu aktif atau aktivitasnya ringan, sangat mudah ditangani. Dan yang kedua, belum terjadi kerusakan organ tubuh. Jadi prognosisnya akan semakin baik kalau terdiagnosis dini. Dan apakah bisa sembuh? Kita tahu dokter bahwa ini merupakan suatu penyakit rematik autoimun yang bersifat kronis. Jadi biasanya untuk penyakit-penyakit rematik autoimun baik lupus, RA ini kita tidak menyebut sembuh, tapi target kita adalah yang pertama kalau sangat mungkin dilakukan, kalau memungkinkan kita mencapai remisi. Tapi kalau tidak memungkinkan minimal kita mau mencapai yang namanya low disease activity. Jadi bukan sembuh yang kita akan capai karena secara teoritis kita tidak bisa, lupus ini tidak bisa sembuh. Namun kita bisa kendalikan dan kita bisa cegah kerusakan organ tubuhnya. Nah biasanya memang pasien harus konsumsi obat bahkan jangka panjang, bahkan seumur hidup. Tapi tentunya ini dengan dosis yang kita bisa turunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi pasien. Jadi berbeda-beda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Nah, apakah bisa menurun ke anak? Nah, memang terjadinya lupus ini kan kita tahu bahwa kalau ditanyakan penyebab lupus kita belum tahu dengan pasti. Namun ada unsur genetik dalam hal ini di mana poligen bukan satu gen tunggal dan nanti ada faktor lingkungan yang mencetuskan. Jadi memang ada kecenderungan pada anak tapi biasanya tidak 100%. Namun tergantung daripada apakah ada atau tidaknya faktor lingkungan yang mencetuskan. Demikian. Terima kasih Dokter Sandra. Oke, dari teman-teman, para dokter mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, boleh dituliskan. Oh, ada lagi dokter.
Dari Dokter Muhammad, dokter, melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Dokter izin melanjutkan pertanyaan mengenai kasus Jasper Schuster pada pasien lupus tadi, dok. Bagaimana ya dok cara reassurance pasien dengan baik, dikarenakan pasien khawatir dengan makin banyaknya obat yang dikonsumsi. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih Dokter Muhammad. Ini mungkin maksudnya pada waktu lagi kasus herpes zoster diberikan antivirus dan ada obat lupusnya ya. Jadi kalau pada kasus herpes zoster ya tentunya tetap sejawat harus memberikan antivirus ya sesegera mungkin supaya juga jangan terjadi komplikasi oleh karena herpes zosternya. Tidak apa-apa, nanti dijelaskan aja kepada pasiennya bahwa justru kita penting harus memberikan obat antivirus sedini mungkin pada pasien-pasien dengan lupus. Nah, nanti yang mungkin harus diperhatikan oleh dokter yang merawat adalah imunosupresannya. Nah, biasanya kalau kelihatannya herpes zosternya cukup luas, saya biasanya menghentikan terlebih dahulu beberapa obat imunosupresan agar mempercepat penyembuhan daripada kasus herpes zosternya. Demikian, Dok. Katanya sudah tidak ada, dokter. Cuman ucap dari Dokter Putri, terima kasih penjelasannya. Sangat lengkap, dokter. Sehat selalu, dok. Terima kasih, Dok. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan untuk malam ini, tentiran malam ini sudah selesai. Terima kasih buat Dokter Sandra atas segala ilmunya, dokter. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat buat kami semua. Sehat selalu, dokter. Sama-sama, Dok. Sehat-sehat semuanya, Dok.